Eps ke-6. Di rumah, Aleta menjadi pusat perhatian beberapa anak, termasuk teman-teman satu kelasnya yang jadi bisik-bisik menggosipkan tentang kejadian beberapa menit yang lalu. Jadi anak baru itu perlu mental yang kuat untuk bisa berdiri tegak di hadapan teman-teman yang sudah lama. Lalu saat Leta sudah memiliki kekuatan dan bisa menjalin pertemanan, tiba-tiba Cakra melempar nasi busuk ke muka Leta. Leta malu banget, astaga. Duduk kembali di meja paling belakang, kedua tangan menekuk di tepian meja dan menyembunyikan wajah malunya yang sudah merah di sana. Wajah ganteng Cakra yang memangkul dan begitu sempurna itu terlintas di kepala. Lalu bibir manis, lembab dan hangat terasa nyata banget menyentuh bibirnya. Bukan yang pertama, makanya Leta bisa sampai hafal banget seperti apa rasa nyaman sentuhan dan sesapan itu. Tapi, Let! Panggilan dari Rosa masuk ke pendengaran, membuat bayangan Cakra di kepala jadi buyar. Let, lo baik-baik aja kan? Sekarang suara cowok, dan udah pasti ini suara Raiden si ketua kelas, di kelasnya ini. Leta memejam lebih dalam lagi, berusaha untuk nggak menangis. Pelan ia mengangkat kepala, lalu menghapus embun yang hampir netes di kedua mata. Bibir manisnya mengulas senyum tipis dengan kepala yang menggeleng. Nggak apa-apa kok. Ucapnya, berusaha untuk terlihat baik-baik saja walau rasanya kepengen jambak rambut Cakra lalu jedotin kepala suaminya itu ke pagar tangga. Tatapan Raiden tertuju ke arah bibir bawah Leta yang kelihatan memerah. Itu pasti karena ciuman Cakra tadi. Anda yang bikin ulah bukan si Biang masalah. Pasti udah gue bels. Ingat ya, ini tuh si Dewa Kronos. Bukan Dewa Siwa. Rosa berseru, memukul kecil lengan Raiden. Tapi bagus sih, Lat. Lo tadi sempat gampar tuh orang. Rosa tertawa kecil mengingat seperti apa wajah murkanya Cakra pas ditampar Leta. Raiden menatap seperti tak rela melihat bibir Leta yang udah dicium Cakra. Kakak, heran ya? Tuh orang kenapa sih kerjanya selalu nyari masalah mulu? Leta mengerjap beberapa kali. Cakra udah sering kayak gini ya? Tanyanya pelan-pelan. Lo udah tahu kalau yang cium lo tadi namanya Cakra? Tanya Rosa dengan kedua mata yang penuh selidik. Ragu Leta mengangguk. Lo kenal di mana, Lat? Tanya Rosa begitu penasaran. Cuma kenal aja sih. Beberapa kali ketemu. Ngakunya dengan bibir yang menipis. Kakak, padahal serumah, dan suami istri pula. Lo wajib hati-hati kalau ketemu sama si Cakra, Lat. Dia nggak segan-segan tega bunuh orang kalau keinginannya nggak dituruti. Ini si Leni yang ikut nimbrung. Kedua mata Leta jadi melebar dengan tenggorokan yang mengering tiba-tiba. Bu bunuh orang? Tanya Leta, ingin meyakinkan. Semua mengangguk, terkecuali Raiden yang hanya diam. Dia fokus liatin Leta yang beneran kelihatan cantik dan imut. Dirasa, Raiden jatuh cinta pada pandangan pertamanya. Si Dewa Kronos ini pas baru masuk kelas 11 tahun lalu, katanya sih dicegat sama geng motor gitu. Terus mereka kelahi. 7 lawan 1. Rosa menjeda. Dewa Kronos keluarin pisau yang ternyata emang selalu dia bawa kalau bepergian. Salah satu dari mereka kena tusuk. Tahu pisaunya nusuk perut lawan, bukannya berhenti, tapi justru makin ditusukin sampai lawannya ngeluarin banyak darah dan meninggal di tempat. Leni yang melanjutkan. Rosa mengangguk, membenarkan tentunya. Terus keenam temannya takut lihat Dewa Kronos yang beneran udah penuh darah itu. Mereka kabur, ninggalin tuh satu temannya yang udah mati. Leta jadi meneguk ludahnya. Dia nggak dilaporin polisi? Dia sih udah sering keluar masuk penjara, Lat. Raiden yang menyahut. Rosa dan Leni mengangguk, membenarkan. Masuk bui juga cuma bentaran doang. Abis itu keliaran lagi. Farel yang dari tadi cuma nyimak, ikut ngeluarin omongan juga. Aleta jadi menghela nafas panjang. Andai saja dia tak satu sekolahan sama Cakra,
dia tidak akan mengetahui sisi hitam lelaki yang sekarang sudah sah menjadi suaminya itu. Membunuh orang itu adalah suatu kejahatan dan tentu melanggar hukum. Sepertinya dia nggak bisa memandang rendah seorang Cakra. Mobil sedan warna merah merun berhenti tepat di depan teras rumah besar berlantai 2 yang sekarang menjadi tempat tinggal Aletta. Letta turun setelah pintu bagian penumpang dibuka. Melangkah menaiki undakan kecil menuju teras. Sesampainya di kamar, Letta meletakkan tasnya di atas meja. Melepaskan baju seragam dan menggantungnya di belakang pintu. Dia merebahkan tubuh lelahnya ke atas kasur dengan tatapan menerawang. Bayangan wajah Cakra yang memang harus dia hadapi tak bisa menghilang dari kepala. Kesan pertama bertemu, memang si Cakra orang yang keras kepala dan selalu memaksa apa yang dimau. Suka tiba-tiba cium, bahkan masalah di sekolah tadi juga berhubungan sama bibir. Letta berguling, jadi tengkurap memejamkan mata menahan rasa yang pengen maki-maki Cakra. Kurang lebih 2 jam Letta tiduran mikirin Cakra. Dia mulai bangun untuk membersihkan diri dan makan sore. Mumpung si Cakra belum pulang kan? Dia benar-benar milih mengurung diri di kamar selama Cakra ada di rumah. Gak bisa bayangin kalau harus berhadapan sama cowok mesum dan biang masalah itu. Pukul 6 kurang beberapa menit, Big Muti yang memang gak pernah nginep, sudah pamit pulang. Sekarang menyisakan Letta yang lagi bikin mie kuah di dapur, sendirian. Mie kuah rasa soto yang kalau di panti pasti akan dimakan berdua sama Nina. Itu juga bikinnya kudu nunggu anak-anak lain tidur atau lagi nggak di panti. Biar bisa makan dengan nyaman. Srit. Letta terlonjak kaget saat mangkok di depannya diserobot. Padahal dia baru saja selesai menuang bumbunya. Di depan sana, Cakra menyeringai sambil ngaduk mie kuahnya. Kan belum ada jam 7. Kenapa dia udah pulang? Batin Letta. Balikin! Pintanya galak dengan tangan menengadah. Cakra makin menyungging. Cium bentar. Ngomongnya tanpa beban. Kedua mata Letta melotot, tentu saja kaget sama apa yang keluar dari bibir Cakra. Letta membuang muka dengan wajah kesalnya. Memilih menarik tangan daripada menuruti maunya Cakra. Heran ya gue. Apa sih yang lo dapat dari bikin masalah mulu? Letta menatap awas saat Cakra melangkah maju. Tangannya langsung menuding galak penuh peringatan. Cakra, jangan mendekat! Gue tuang mie-nya kalau nggak mau cium. Nada ngomongnya si lembut, manja dan beneran nggak nakutin kok. Gaya! Tolak Letta. Biur! Mie kuah rasa soto yang uap panasnya masih mengepul itu sudah tumpah di wastafel, lengkap sama mangkuk warna coklat yang Cakra masukkan di sana. Mie gue! Rengek Letta melihat makanan yang dari beberapa jam lalu udah ia bayangkan dan sekarang udah masuk ke wastafel. Cakra! Gak peduli sama Letta yang merengek, Cakra sudah ngeloyor meninggalkan dapur, menaiki tangga menuju ke kamarnya. Letta mendudukkan bokong ke kursi yang ada di dapur dengan bibir manyun. Sumpah, dia pengen marah kalau seperti ini. Tapi tetap saja nggak bisa seenaknya marah-marah. Emang dia siapa? Lama merenung, meredam amarah, Letta mulai beranjak, menaiki tangga untuk balik ke kamar dan belajar saja. Sempat melirik ke arah pintu kamar Cakra yang tertutup, dirasa aman sih. Mending buru-buru masuk ke kamarnya dan diem di dalam sana sebelum Cakra keluar, kan? Ceklek. Letta memilih mengunci kamar, melangkah santai menuju ke tempat tidur. Dia menjatuhkan tubuh di sana sambil liatin plafon kamar yang sebenarnya nggak menarik. Ah! Jeritnya karena dengan sangat tiba-tiba Cakra sudah mengangkang di atas tubuh Letta, mengungkung Letta sampai Letta nggak bisa bangun ataupun bergerak melawan. Bahkan kedua tangannya sudah dikunci Cakra di atas kepala. Cakra, lo lepasin! Pintanya berusaha menarik kedua tangan yang ada di cekalan tangan Cakra. Lo tahu, gara-gara lo, gue harus kalah taruhan 10 juta. Lo mau ganti rugi duit gue pakai apa, Han?
Cakra menatap tajam wajah Leta yang sudah memerah. "Cakra! Jangan macam-macam!" teriak Leta saat satu tangan Cakra bergerak mengusap salah satu dadanya. "Cakra!" teriak Leta lagi karena tangan itu telah meremasnya. "Penasaran gue?" ucap Cakra tanpa beban. "Cakra! Jangan! Cakra!" Yang namanya Cakra, mana peduli sama permintaan yang nggak menguntungkan buat dia. Satu tangannya makin erat pegangin kedua pergelangan tangan Leta. Urusan kaki Leta sama tubuh kecil Leta, udah aman, nggak bisa gerak cewek ini. Cakra terkekeh saat kaos yang membungkus tubuh Leta sudah disibakan ke atas. Lalu kedua barang kecil yang cuma pas di genggaman itu sudah terpampang walau masih tertutup cup warna krim. "Cakra! Lu gila! Cakra! Ih! Eps ke-7, kabur. Ih!" Lengkuhan berupa suara pemberontakan dengan kedua tangan yang berusaha Leta tarik. Badannya bergerak meliuk ke kiri kanan berharap bisa lepas dari cengkeraman kuda nil ganas di atasnya. Namun, usaha itu sia-sia dan hanya menghabiskan tenaga saja. Kenyataannya Cakra tetap melakukan keinginannya dengan bibir yang tetap mencium bibir Leta. Jantung Leta sampai berdetak cepat dan pori-porinya meremang karena ini adalah untuk pertama kalinya ada seseorang yang melihat dan memegang bagian-bagian terpenting di tubuhnya. Leta sampai meneteskan bulir bening karena merasa tak memiliki harga diri lagi. "Cekaka, tapi mau gimana? Cakra kan suaminya, lelaki yang memang berhak atas tubuhnya ini." "Brengsek! Lo brengsek! Agah!" jeritnya. "Cakra! Berhenti!" Kali ini suaranya terdengar serak. Kedua mata sudah berembun dan tak bisa jelas melihat wajah Cakra yang ada di depan wajahnya. "Agah!" lengkuhnya ketika jari jemari Cakra begitu nakal. "Cakra! Jangan! Agah! Kecil banget!" ledek Cakra. "Cakra, please!" Udah capek teriak tapi tetap aja nggak bisa lepas, Leta memilih merengek. Berharap Cakra mau mengasihani dan melepaskannya. Dia terisak, menggigit bibir menahan rasa geli yang muncul menggelitik perut. Nggak bohong sih, cara Cakra memainkan dadanya bisa membuat tubuh Leta merespon. Menit berlalu isakan Leta terhenti karena wajah Cakra diam tepat di atas wajahnya yang udah kusut dan basah karena nangis. Pelan banget Cakra menjatuhkan bibirnya di bibir Leta, menyesap bibir bawah itu lagi, lalu melepaskannya. Untuk beberapa detik keduanya saling bertatapan, dan itu menimbulkan setitik rasa yang menggetarkan hati. "Walau tat lo kecil, tapi bibir lo manis. Gue suka," ucapnya, lalu kembali mengecup bibir Leta dengan tubuh yang sengaja menindih tubuh Leta. Perlahan Cakra melepaskan cekalan tangan Leta, meraba bagian leher dan meremas salah satu dada. Leta melengos, memiringkan kepala dan menghirup oksigen dengan rakus. "Agah!" desahnya, memilih menggigit bibir melirik Cakra yang balik lagi memainkan putingnya. "Udah, Cakra!" pintanya dengan kedua mata yang tetap menangis. Leta sedikit terkejut saat Cakra kembali menindih tubuhnya. Lalu saling tatap seperti beberapa menit tadi. Diam saja ketika bibir Cakra mendarat di bibirnya. Tapi menggeleng saat bibir itu melepaskan bibirnya. "Gue nggak mau dicium lagi," ngomongnya dengan suara serak dan mengiba. Cakra tersenyum tipis menatap bibir bawah Leta yang emang jadi merah karena tadi sempat ia gigit. Tangannya terangkat, meraba bibir yang sedikit terluka itu. "Sakit?" tanyanya dengan suara lembut. Leta mengangguk dengan kedua mata yang menghindari mata Cakra. Diam saja saat bibir Cakra mengecup sudut bibirnya. "Ya udah, gue nyusul lagi aja, ya?" Kedengarannya sih kayak minta izin, tapi aslinya. Leta menggeleng cepat. "Udah?"
Udah cukup, please. Kembali Letta menolak dengan memohon. Tapi memejam saat bibir Cakra udah mendarat di dadanya sana. Tangannya berusaha mendorong kedua bahu Cakra, meminta suaminya ini untuk menyingkir dari atasnya. Cakra, please. Mungkin 1 jam Cakra bermain dengan dada kecil Letta. Sampai Letta mendesah beberapa kali merasakan kedua dadanya yang terasa perih dan sakit karena diremas terus-terusan. Sedangkan cowok ganteng ngeselin itu langsung ngeloyor pergi keluar dari kamar seperti nggak ada beban. Letta pindah posisi, tidur miring dan menutup dadanya yang basah dan sakit. Dia terisak, menangis memikirkan nasibnya yang beneran jadi buruk banget. Merasa iri sama Nina dan teman-teman panti yang lain. Andai dia nggak diambil, pasti dia masih hidup merdeka di panti. Nggak jadi pemuas nafsu seperti gini. Lelah nangis, Letta beranjak dari kasur. Masuk ke kamar mandi untuk mencuci muka. Dia diam, menatap tampilannya di cermin yang ada di dalam kamar mandi. Kesel banget lihat bibirnya yang sedikit bengkak bekas bibir Cakra tadi. Hari ini Mama udah bilang kalau nggak pulang karena ada acara sama Papa di luar kota. Pulangnya besoknya lagi, itu juga nggak tahu bakalan pulang jam berapa. Letta menyapu wajah membayangkan malam berikutnya yang entah bakalan diapain lagi sama Cakra. Dia menggigit bibir, mulai berpikir. Dia bukan wanita lemah yang bakalan cuma diam aja pas direndahkan kayak gini. Harus cari cara biar Cakra nggak kayak gitu lagi ke dia. Sekitar setengah jam diam di depan cermin, Letta melangkah keluar. Mengambil tas selempang dan mengisinya dengan beberapa helai baju. Membuka dompet, mengeluarkan kartu ATM yang baru beberapa hari ia terima. Aku ambil uang cash punya Mama. Ini ATM-nya aku tinggal. Maaf kalau aku nggak bisa jadi menantu di keluarga Mama. Tapi aku beneran nggak sanggup kalau harus hidup sama Cakra. Maafin aku. Ucapnya, ngomong sama kartu ATM. Letta melangkah pergi keluar kamar. Sempat menatap pintu kamar Cakra yang tertutup rapat. Lalu berlari kecil menuju tangga. Celikukan ke kiri kanan, dan segera berlari menuju ke pintu samping. Pukul 11,3 PM. Cakra mengeliatkan tubuh. Meraih ponselnya yang bergetar sejak beberapa jam lalu. Tapi emang sengaja banget dibiarkan begitu saja. Jarinya menekan tombol reject, mengusap layar dan masuk ke aplikasi hijau. Ada 1 chat yang masuk dari nomor Ebil. Cepat ia bangun, mencuci muka dan mengambil jaket. Menutup tubuhnya yang berbalut kaos warna hitam itu pakai jaket lalu melangkah keluar kamar setelah meraih kunci motornya. Sempat melirik pintu kamar Letta, tapi cuma sebentar karena setelahnya Cakra beranjak menuju tangga. Santai banget dia keluar dari pintu depan, mengambil motor di garasi dan menjalankan motor hijau itu menuju gerbang tinggi rumahnya. Sempat ngomong beberapa kalimat sama Pak Satpam, lalu melaju cepat ketika Pak Satpam sudah membukakan gerbang. Kenapa ini Satpam nurut banget sama Cakra? Sebenarnya nyari aman aja sih. Memang yang gaji dia papanya Cakra, tapi tetap aja, dia pilih hidup daripada mati ditusuk sama Cakra cuma karena nggak mau bukain gerbang. Dan Pak Haidar juga memaklumi itu sih. Motor Cakra masuk ke parkiran gedung yang udah biasa ia singgahi. Langsung ke meja Ebil, mengambil kotak kecil yang terbungkus plastik warna hitam dan membawanya pergi tanpa banyak bacot. Nganter barang setan kayak gini udah jadi kerjaan Cakra sejak kelas 9 dulu, urusan hidup dan mati udah dia pikirkan. Sempat sekarat dan hampir mati karena dia jatuh dari jurang. Tapi Tuhan masih ngasih dia kesempatan buat hidup lagi. Ya, walau tetap aja dia kayak gini. Cakra masuk ke penitipan motor di samping gedung rumah sakit. Cuma nitip motor di sana, lalu jalan pergi menjauh dari gedung rumah sakit itu. Jalan santai seperti remaja yang jalan-jalan malam dengan kepala yang tertutup tudung jaket. Melirik ke kiri kanan, Cakra diam berdiri di samping lampu merah menunggu si pembeli barang yang udah janjian sama dia. Menajamkan penglihatan ketika ada motor kecil yang datang dengan 2 orang di atas motor itu. Saling tatap sebentar, lalu melangkah menyabrang jalan dengan tangan yang sengaja banget jatuhin barangnya di sana. Si pengendara motor melajukan motor pelan,
mengambil barang yang terbungkus plastik hitam itu dan pergi meninggalkan tempat itu. Cakra tetap santai, stay cool aja di pinggir jalan dengan tangan yang mengeluarkan sebungkus rokok. Menghentikan jalan pas nyalain korek, lalu lanjut jalan kaki begitu rokok di jarinya udah menyala. Sedikit melirik ke belakang saat merasa ada yang mengikuti. "Cek kakak, bajingan!" Umpatnya tak bisa didengar oleh siapapun. Cakra tetap santai melangkah, sengaja banget nyari tempat yang masih ramai. Lalu menyelinap masuk ke sebuah kebun saat si pengintil tak terlihat. Cakra berlari terus, tapi sial karena ketika kebun singkong itu sudah ia lalui, di depannya sudah ada 2 orang berbadan besar yang menghadang. Terpaksa banget dia harus mengeluarkan tenaga untuk berduel menyelamatkan diri. 2 lawan 1 dan Cakra kalah di badan yang tentu lebih kecil dari keduanya. "Arg!" teriaknya ketika sebuah pisau menusuk kaki sebelah kiri. Cakra jatuh, terduduk karena kakinya nggak kuat nahan tubuh. Dia berguling ketika pisau kecil itu kembali akan ditancapkan di bagian tubuhnya. "Ah!" 2 orang yang menyerang Cakra melebarkan mata dan langsung berlari ke pinggir jurang melihat Cakra jatuh terperosok di sana. Malam-malam mau kabur dari rumah. Tentu itu bukan hal yang gampang karena kalau malam hari lebih susah cari angkot atau kendaraan umum lainnya. Lama Leta nyari kontrakan untuk menetap malam sebelum dia menentukan jalan hidup setelah ini. Capek jalan kaki Leta memutuskan untuk mengistirahatkan diri di halte. Duduk di sana sendirian di depan minimarket yang masih buka. Jadi dia nggak terlalu takut karena di sini masih ada beberapa pengendara yang berlalu lalang. Leta menoleh cepat ketika mendengar suara di belakangnya. Kepalanya miring, lalu menajamkan penglihatan melihat ada orang yang menyandar di besi halte. Kedua mata Leta melebar melihat ada darah yang keluar dari kaki orang itu. Cepat dia berlari memutar, langsung jongkok di samping orang yang dari postur tubuh sudah terlihat jika lelaki. "Astaga!" lirihnya. "Ah!" pekiknya. Karena ketika tangannya akan memegang kaki si lelaki, dia dicekik sampai lehernya terasa sakit. Keduanya saling melotot ketika bertatapan. Karena ternyata mereka saling mengenal. Eps ke-8. Leta memukul lengan Cakra yang mencekiknya. Dia benar-benar hampir mati karena tangan Cakra sangat kuat. "Uhuk! Uhuk! Uhuk!" Leta sampai terbatuk, menepuk-nepuk dadanya yang sempat sesak. Merasa aman karena Leta adalah orang yang dia kenal dan gak membahayakan, Cakra menghela nafas penuh kelegaan. Satu tangan memegangi sisi dada yang terluka. Gak parah banget, tapi berdarah dan itu lumayan sakit. Ada beberapa bagian tubuh yang luka terbaret pohon, dan terpentok batu-batuan ketika dia jatuh menggelinding beberapa jam lalu. Masalah kakinya yang berdarah karena luka tusuk, dirasa sampai kaki kiri itu mati rasa saking banyaknya mengeluarkan darah. Leta menatap cowok berstatus suami dengan amat sangat kesal. Kejadian beberapa jam yang lalu pas di rumah, beneran gak bisa ia lupakan. "Agah!" rintih Cakra kesakitan. Menjatuhkan kepala belakang pada besi halte di belakangnya. Leta menatap darah yang gak mau berhenti keluar dari kaki Cakra. Sebenarnya gak mau peduli sih, tapi lihat muka Cakra yang sampai pucat, Leta gak tega juga. Dia membuka tas, mengambil kaosnya berniat untuk membalut luka di kaki Cakra agar pendarahannya terhenti. "Gue cuma mau balut luka lo doang. Abis ini terserah lu mau ngapain." Leta kekeh walau Cakra menepi kasar tangannya. Karena Amang udah lemas dan dia juga nahan sakit di sekujur tubuh, Cakra memilih diam menerima bantuan Leta. Membiarkan Leta melakukan yang dimau. Leta menghela nafas panjang setelah mengikat kaosnya di kaki bagian paha Cakra. "Udah gue balut luka lo. Semoga darahnya cepat berhenti. Ayo gue bantu ke rumah sakit biar cepat diobati lukanya." Cakra menggeleng lemah.
Pergi sono! Usirnya dengan kedua mata yang menutup. Kening Leta berlipat dengan kedua mata mendekik. Dia nggak paham sama cowok yang kayak nggak butuh sama orang lain. Padahal hidup di dunia ramai ini, nggak mungkin dia mampu hidup sendiri tanpa ada orang di sampingnya. Ya, temanlah setidaknya. Leta menyingkirkan tangan Cakra yang memegangi sisi dada. Nggak perlu buka kaos suami, tapi kaos warna hitam yang Cakra pakai udah sobek dan luka di sana kelihatan sangat jelas. Cakra, luka lo! Banyak bacot lo! Sembur Cakra, lalu cowok itu meringis lagi sembari memejamkan mata. Pagi! Bibir Leta jadi terkatup dan sedikit mengerucut. Dia ngedumel dalam hati, memaki, menyumpahi, mengumpat dan mengutuk Cakra. Kesal, Leta beranjak berdiri. Melangkah pergi menjauh dari Cakra yang kelihatannya sih gak bisa bertahan lebih lama lagi. Mungkin Leta melangkah kurang lebih 1 kilometer. Dia memejamkan mata, menghentikan langkah karena kepalanya penuh sama wajah pucat Cakra sama luka-luka yang tadi ia lihat. Astaga! Dia itu bukan cuma teman satu sekolahan, tapi Cakra itu adalah suaminya. Gimana kalau sampai Cakra mati di sana lalu mayatnya dibawa kabur sama orang buat dimutilasi? Dengan berbagai pertimbangan hati, Leta balik badan. Memutuskan untuk kembali ke tempat tadi sebelum dia benar-benar menyesal. Ya, nyesel kalau sampai terjadi sesuatu yang lebih buruk lagi. Pasti dia akan kebayang terus seumur hidup. Kedua mata melebar menatap tempat yang tadi dipakai Cakra menyandar. Di sana udah kosong, tak ada satu pun orang. Leta menggigit bibir, dia berlari ke jalanan mengamati ke kiri kanan yang beneran sepi banget. Tak jauh dari tempatnya berdiri ada 3 orang lelaki berbadan besar yang kelihatan sedang mencari sesuatu. Leta nggak kenal sama mereka, jadi dia memutuskan untuk menyeberang jalan, melangkah menuju ke minimarket yang sudah mau tutup. Leta celikukan mengamati minimarket yang kelihatan dari luar, dan di dalam sana nggak ada pembeli. Cuma ada 2 orang karyawan aja. Melangkah menuju tempat parkir minimarket, nggak sengaja dia menoleh, membuat dia langsung berlari ke sisi gedung minimarket yang gelap. Cak! Panggilnya ketika sudah berdiri di sebelah Cakra yang menunduk dengan tangan mencengkeram sisi dada yang luka. Gue Ban! Srit! Jantung Leta hampir copot saat tangan Cakra membekap mulutnya, lalu menariknya masuk ke dalam selokan di depan mereka. Leta berdebar banget, melirik Cakra yang kelihatan ngampet sakit. Bibir yang pucat itu bergerak pelan, menyuruhnya untuk diam. Paham sama apa yang diminta Cakra, Leta mengangguk. Cakra mengarahkan kepala ke depan, ke gorong-gorong selokan yang lebih gelap lagi. Kedua mata Leta melebar, dia lagi mikir. Nih anak dikejar sama siapa? Sampai luka-luka begini masih aja ada yang nyariin. Tebakan demi tebakan muncul di kepalanya. Mengira jika suami punya utang banyak, atau membunuh orang lagi seperti yang diceritakan oleh Rosa kemarin. Atau mencuri? Leta menurut, berjalan merangkak menuju ke gorong-gorong di depan sana yang berjarak kurang lebih 5 meter dari tempat mereka nyebur tadi. Beneran dia jadi menghilangkan pikiran-pikiran tentang selokan tempat hidupnya ular atau para hewan melata yang lain. Ada perasaan menyesal sudah kembali mencari Cakra, karena dia harus ikut ngumpet-ngumpet kayak gini. Cakra berbaring, menarik tubuh Leta untuk ikut berbaring karena gorong-gorongnya nggak begitu besar. Leta miring menatap kepalanya yang jadi berbantalkan paha Cakra, tepat di bagian inti Cakra ini. Lalu memerhatikan kaos warna putihnya yang masih melingkar di paha Cakra yang sebelah. Warna putih kalau di kegelapan tetap kelihatan, jadilah Leta melepas tas, menutupkan tasnya pada kaos yang melingkar di paha itu. Leta memiringkan kepala, melirik ke atas sana, di mana ada seorang lelaki yang membawa besi panjang. Mengarahkan besi itu ke selokan. Beneran kelihatan banget kalau lagi nyari sesuatu dan Leta yakin jika yang dicari mereka adalah suaminya ini. Brengsek! Cepet banget tuh setan ngilang! Terdengar umpatan dari arah yang sedikit jauh. Terakhir darahnya hilang di halte, kayaknya ada yang
bawa dia pakai mobil. Makanya darahnya udah nggak bisa kita lacak. Mendengar obrolan teman-temannya, lelaki yang besinya hampir nyentuh kaki Leta itu jadi beranjak. Meninggalkan selokan dan tentu membuat Leta jadi bisa bernafas lega. Lanjut beberapa hari lagi. Gue yakin tuh setan off lama karena terluka. Cabut. Lalu keadaan hening. Samar terdengar suara woleng yang ditutup. Selanjutnya suara 2 motor yang pergi menjauh, lalu keadaan kembali hening. Cuma suara binatang malam yang terdengar. Leta mengangkat kepala, melirik suami yang anteng tak bergerak. Tangannya menyentuh bagian dada Cakra, memastikan kalau lelaki ini masih hidup. Cak! Panggil Leta, menatap Cakra yang memejam. Kayaknya di luar udah gak ada orang. Ngomongnya tentu lirih dan berbisik. Cakra mulai bergerak, sedikit melengkuh merasakan sakit di mana-mana. Keluar! Suara yang terdengar dingin dan lemah. Leta menurut, merangkak keluar lebih dulu. Sempat celikukan lebih dulu sebelum akhirnya naik ke atas. Mengulurkan tangan, berniat membantu Cakra, tapi yang dipedulikan kayak gak butuh bantuan. Leta jadi mendengus sebal. Menatap jam yang melingkar di lengan kirinya. Ini sudah hampir pagi, pasti sebentar lagi akan ada angkot atau kendaraan umum yang beroperasi. Gue cariin angkot. Gue anterin pulang. Leta berbicara acuh. Cakra tak membalas, memilih duduk di lantai teras minimarket. Menyandarkan kepala bagian belakang sambil menahan rasa sakit yang tak mau pergi. Gak nemu angkot, tapi Leta nemu taksi yang kebetulan baru keluar dari gang. Dengan dibantu sama sopir taksinya, Leta berhasil membawa Cakra masuk ke dalam mobil. Kemana, Neng? Tanya Pak sopir. Ke perumahan. Apartemen Victoman, Jalan Siput. Cakra memotong kalimat Leta. Leta menuntun Cakra setelah mereka keluar dari taksi. Melihat ada orang yang mau masuk, Pak Satpam menghampiri Cakra dan Leta. Karena hafal sama Cakra, jadilah si bapak membantu Leta membawa Cakra masuk ke kamar apartemen yang biasa dipakai Cakra. Perlu dokter? Tawar Pak Satpam. Cakra menggeleng lemah. Besok diutnya. Si Satpam menyunggingkan senyum. Sembuh dulu, santai aja. Semua aman. Leta kelihatan bingung, nggak paham sama pembicaraan kedua lelaki itu. Dia membungkukkan sedikit badan ketika tatapan si Satpam tertuju padanya. Lalu kembali menatap Cakra yang dua tiduran di sofa ruang tamu saat pintu apartemen sudah tertutup. Cak! Panggilnya. Mendengar ada yang memanggil, Cakra jadi bangun dengan meringis. Dia melepaskan jaket yang menutup tubuh. Lalu melepas kaos yang dua sobek-sobek dan kotor banget. Kedua mata Leta sampai melebar melihat banyaknya luka di tubuh putih itu. Cakra beranjak bangun, menyeret kaki menuju ke kamar. Hampir jatuh kalau saja Leta yang menopang tubuhnya. Gue bantu. Ucap Leta ketika tatapan Cakra terlihat galak. Gak nolak, dengan dibantu Leta, Cakra bisa menjatuhkan tubuhnya di atas kasur di dalam kamar. Lo ada obat? Gue bantu obati luka lo. Sebenarnya beneran benci banget dan gak mau peduli. Tapi gak tega lihat Cakra kayak gini. Leta membantu Cakra melepas celana jeans yang udah sobek kena pisau. Begidik ngeri melihat luka yang darahnya masih keluar, tapi udah gak banyak. Dia pergi keluar kamar, menuju ke dapur untuk mengambil air hangat. Mungkin sekitar 1 jam Leta berhasil membungkus luka kaki Cakra, mengobati luka di bagian tubuh lainnya. Lalu menutup tubuh Cakra yang cuma pakai celana kolor itu dengan selimut. Tangannya dicekal saat hampir meninggalkan ranjang. Untuk beberapa detik tatapan mereka bertemu. Bukan tatapan mesum kayak biasanya, tapi kedua mata itu teduh banget. Temenin. Gue kedinginan. Pinta Cakra setelah beberapa detik mereka hanya saling diam. Leta meneguh ludah, memerhatikan Cakra yang meringis sembari menggeser tubuh. Lalu tangan itu melambai,
menyuruhnya untuk berbaring di sebelahnya.